sebab di dalam laporan itu kan betul kita adakan kajian awal untuk memenuhi unsurnya. Unsur dalam arti unsur formil dan material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Dalam acara kali ini adalah acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilihan paling ngehit, edisi spesial Ramadan Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kota Tegal. Baik, sebelum kita membahas, saya perkenalkan diri. Nama saya Krisna Aditya Siswoyo, staf Bawaslu Kota Tegal, staf penanganan pelanggaran, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Sukristo. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Tegal, sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Selamat sore, Bapak Sukristo. Selamat sore, Mas Krisna. Ya. Bapak Sukristo bisa menyapa dulu viewer sahabat Bawaslu Kota Tegal. Silahkan, Bapak. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana jalankan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan berkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukristo atas sapaan untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun Anda berada. Baik, untuk episode kali ini kami akan membahas dengan tema episode kali ini adalah evaluasi penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Baik, Pak Sukristo, tidak panjang lebar nih, Pak. Kita langsung aja ke inti acara untuk membahas evaluasi penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin yang sudah langsung ya, Pak ya. Bagaimana Pak perjalanan-perjalanan mungkin di divisi penanganan pelanggaran, Pak, untuk di pemilu dan pemilihan bisa dijabarkan untuk evaluasinya, Pak, supaya sahabat Bawaslu Kota Tegal juga bisa memahami, Pak. Oke, begini ya, kita cerita awal dulu. Saya mentor divisi dan saya karena di Bawaslu Kota Tegal ini kan ada 3 pimpinan, 3 komisioner. Jadi kalau mungkin di kabupaten kota lain, mungkin yang kan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data. Tegal ada 3, jadi bagi 3 dan saya penanganan pelanggaran dan data. Nah, cerita terkait dengan penanganan pelanggaran pada masa dan umum tahun 2024 dan kepala daerah lah, kalau kita sering familiar itu pilkada 2024. Ini berbeda Mas, berbeda rezim adalah di calon anggota legislatif, presiden dan DPD, sementara pemilihan adalah untuk calon kepala daerah dari gubernur sampai dengan bupati. Ya. Nah, terkait dengan penanganan pelanggaran, khususnya untuk pemilu, itu dalam regulasi itu berpijak pada khusus penanganan pelanggaran dan temuan dan atau laporan berpijak pada pertemuan. Nah, itu diterangkan tentang apa itu pelanggaran itu dan nah dari akumulasi dan kita persempit dulu nih. Ya, apa itu pelanggaran dalam proses itu dan nah, pelanggaran pemilihan atau dari pemilu begitu ya, kita sering mengenal ada 4.
Pertama adalah pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan, kedua adalah pelanggaran administratif, ketiga adalah pelanggaran hukum lainnya, keempat adalah pelanggaran kode etik. Itu pelanggaran yang kita lakukan selama proses. Nah, sama juga di dalam pemilihan, ada pelanggaran pidana, administratif, dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya. Jadi ada empat titik poin penanganan pelanggaran dan pemilihan. Nah, kalau kita bergeser lagi ke rezim pemilihan atau kepala daerah gitu. Nah, ini beda lagi regulasinya, Mas Krisna. Dalam proses pemilihan itu regulasi tentang penanganan pelanggaran itu bersumber dari pada Perpres Bawaslu 8 tahun 2010 dan diperbarui lagi, terbaru adalah substansinya masih sama, perbedaannya hanya pada dalam pemilu 2024 Bawaslu 7 tahun 2000. Siapa yang wajib lapor? Ada 3. Pertama adalah peserta pemilu, kedua adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih, dan ketiga adalah pemantau. Tapi ada plusnya di dalam di pemilihan, perbedaannya. Bawaslu terakhir 9 tahun 2024 itu ada di boleh kuasakan pada kuasa hukum gitu. Itu perbedaannya. Itu Mas Krisna. Oke, Pak Kristo, jadi memang ada 2 aturan ya untuk Betul. pemilihan umum sendiri, untuk pemilihan kepala daerah sendiri, Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi memang tidak bisa dicampur gitu ya, untuk Betul. aturannya Berbeda sekali. sudah berbeda ya porsinya ya Pak Sukristo. Betul. Oke, Pak Sukristo, menarik juga ini. Bawaslu Kota Tegal pada saat pemilihan umum Oke. ada tidak menangani pelanggaran yang pernah ditangani, Pak? Ini ya, pelanggaran itu kan bersumber dari 2. Pertama adalah temuan. Temuan itu kan unsurnya dari temuan dari awas kita secara internal. Nah, kalau laporan tadi setelah saya jelaskan di awal ada 3 item yang berhak melapor. Ya. Nah, dalam proses pemilu itu ada beberapa pelanggaran yang kita tangani. Berdasarkan dari pertama dari awal, kedua adalah laporan. Nah, informasi awal itu kan proses informasi awal bersumber dari informasi yang kita terima, baik melalui apapun lah, bisa melalui media atau orang per orang. Jadi kita kumpulkan menjadi informasi. Ada beberapa informasi awal dugaan pelanggaran, tapi setelah kita telusuri, kita bikin SK, bukan ya, tim penelusuran begitu. Kita telusuri untuk mengumpulkan alat bukti, informasi selanjutnya, sekarang kita simpulkan bahwa itu bukan pelanggaran. Nah, terkait dengan laporan, ada 2 laporan yang kita tangani, yang kita terima. Ini konteks pemilu ya, Mas Ismail. Yeah. Laporan terkait dengan dugaan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya kawan-kawan KPPS gitu ya, dibuka dan tidak netral, bukan tidak netral, tapi kealpaan dalam menjalankan tugas dalam proses pemungutan tadi ini. Itu sudah kita proses. Ya. Jadi satu itu diregister dan satu tidak diregister karena kurangnya bukti atau materialnya yang kurang. Yang satu memang terpenuhi, akhirnya kita register, kita proses, dan endingnya pada sebuah karena ini pelanggarannya kode etik, kita sampaikan outputnya adalah rekomendasi kepada induknya, induk KPPS adalah KPU, untuk mengingatkan KPPS akan itu, Mas Ismail. Oke, baik. Berarti dalam pemilihan umum itu sudah pernah ada pelanggaran yang ditangani ya? Ada. Dalam bentuk laporan ataupun temuan gitu ya? Betul. Pak Sukristo. Baik,
kita kembali ke pemilihan kepala daerah. Oke. Bawaslu, apakah ada laporan ataupun temuan ataupun pelanggaran yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kota Tegal sendiri, Pak Sukris? Di konteks pemilihan ya. Ya, pemilihan kepala daerah. Kalau kepemilian kepala daerah itu sampai tahapan selesai itu, alhamdulillah Bawaslu Kota Tegal tidak menerima satupun laporan. Jadi ada memang laporan, satu laporan masyarakat begitu ya. Sudah kita terima, tapi belum kita kaji. Artinya begini ya, laporan kita terima, tanda terima laporannya kita sampaikan, tapi belum kita registrasi. Sebab di dalam laporan itu kan betul kita adakan apa ya, kajian awal untuk memenuhi unsurnya. Unsur dalam arti unsur formil dan material. Begini Mas Isna ya, jadi unsur formil material itu adalah pijakan dasar dalam untuk proses penindakan dugaan pelanggaran pemilihan. Apa itu formil materi? Formil material adalah syarat formil adalah apa namanya, pihak identitas pelapor dan identitas terlapor. Nah, itu harus jelas. Kedua, selanjutnya masih di syarat formil adalah uraian kejadian. Uraian kejadian itu kita hitung kejadian sejak kapan, karena kita punya regulasi di Perbawaslu yang terbaru itu 9 tahun 2020, perubahan 9 tahun 2024, perubahan dari 8 tahun 2020 diperjelas bahwa 7 hari sejak diketahui, gitu ya. Jadi, nanti setelah formil tersebut pindah ke material. Material apa saja? Bukti, uraian kejadian, dan unsur yang lain. Itu harus terpenuhi. Jadi sebelum kajian awal ternyata pelapor itu mencabut laporannya. Jadi sebelum kita proses sudah dicabut. Nah, sampai hari ini kita tidak menerima laporan ataupun yang kita register atau kita validasi. Itu Mas. Baik, menarik ya di dalam pemilihan kepala daerah ya, Pak Kristo. Berarti artinya itu masyarakat Kota Tegal itu kesadarannya tinggi akan apa namanya, mungkin dalam sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat Ya. atau mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa politik uang itu memang Ya, dilarang, betul, atau betul. mungkin pembagian materi lainnya itu mungkin berupa sembako dan lain-lain. Mungkin itu masyarakat Kota Tegal sendiri sudah kesadarannya sudah tinggi. Jadi Betul, memang betul. yang pada akhirnya pelanggaran di Kota Tegal itu memang minim ya, Betul, Pak betul. Sukristo ya. Luar biasa memang iklim politik di Kota Tegal itu ternyata sangat kondusif Siap, ya, Pak betul, Sukristo. betul. Baik Pak Sukristo, untuk selanjutnya apa yang sudah dilakukan atau pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal sehingga di pemilihan kepala daerah itu sangat minim pelanggaran, Pak Sukristo? Ya, pertama untuk meminimalisir sebuah pelanggaran itu kan perlunya pencegahan. Makanya sering kita sebut bahwa SLU adalah lembaga pengawas yang bertema CT, awasi, cegah, dan tindak. Bukan awasi, cegah, tinggalkan ya. Awasi, cegah, tindak. Jadi awasi apapun kegiatan selama tahapan itu kita awasi. Sebisa mungkin awal kita melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Dengan cara melalui surat himbauan, mengingatkan entah itu ke peserta, entah itu ke penyelenggara, tentang terkait dengan ini loh, rel yang semestinya boleh bercabang, ya, sesuai dengan rel yang ada lah, begitu ya, dengan regulasi. Beberapa himbauannya cukup banyak, Mas. Itu dibuktikan dengan surat himbauan, bagian dari pencegahan. Belum lagi secara masif kita melakukan edukasi masyarakat, edukasi kepada peserta pemilu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mestinya memang boleh begitu ya, tidak boleh di. Salah satu yang paling krusial adalah pemahaman terkait dengan
money politik dan lainnya gitu. Kadang-kadang orang eh, mencari dalil sendiri, mencari celah sendiri untuk menambahkan ini bukan money politik. Karena kita punya regulasi yang lain untuk kita menafsirkan bahwa oh ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Dengan mungkin Mas Isna ingat ada SE 111 tahun 2024 terkait dengan kawasan papan kampanye itu dipertegas di situ. Misalkan ada bazar murah, bus murah, itu kan sensitif ya Mas. Ya, Jadi betul. sebenarnya itu boleh, tidak boleh dan tidak boleh gitu kan. Itu yang di bahan pertanyaan mungkin masyarakat lokal gitu. Jadi selama penegakan hukum pemilihan itu memang kami berupaya secara masif, secara maksimal melakukan pencegahan. Ini loh, beberapa kali kita Mas Gus menjumpai kegiatan-kegiatan itu, eh, kita stop kalau memang untuk mengarah pada tindakan dugaan pelanggaran. Jadi kita menyampaikan secara persuasif bahwa ini semestinya tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Kita menghimbau upaya untuk menghentikan kegiatan. Jadi upaya-upaya itu kita bangun dulu, upaya-upaya persuasif untuk mencegah terjadinya sebelum kejadian. Termasuk masa mohon maaf, termasuk ketika hari tenang kita beberapa kali mengingatkan pada tim sukses pasangan calon untuk tidak mendistribusi materi lainnya, entah itu bako, untuk amplop dan sebagainya. Sampai kita betul-betul kadang-kadang kita menunggu betul-betul di depan rumah sampai pagi kadang-kadang begitu supaya kita betul-betul mencegah lah, supaya memang tidak terdiskusi pada pemilih. Itu Mas Krisna. Baik Pak Kristo, sangat luar biasa ya, insan-insan pengawas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mungkin, banyak polemik ya Pak, pada masa kampanye maupun masa tenang di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Polemik apa yang timbul pada saat mungkin masa kampanye, dan masa tenang di saat pemilihan umum dan masa kampanye dan masa tenang di saat pemilihan kepala daerah. Mungkin polemik apa yang timbul, Pak Kristo? Ya, kalau cerita polemik setiap tahapan pasti ada lah ya. Entah itu nggak mesti hanya hari tenang. Orang kita konsentrasi peserta peserta calon itu kan konsentrasi 3 hari masa tenang. Nah, di kita dalam masa tenang dan masa pemungutan dan hitungan suara atau rekapitulasi, makanya pelaporan diri kita di masa tenang itu 1 kali 24 jam. Nah, berbeda tahapan kampanye itu kan ada waktunya ya, range waktunya tanggal jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Berbeda di masa tenang. Masa tenang itu 1 kali 24 jam pelaporannya. Nah, itu mungkin konsentrasi polemik masalah itu kan biasanya di masa tenang. Kan? Bahwa kalau kita regulasinya masa tenang adalah masa di mana kegiatan apapun yang berujung pada kampanye sosialisasi itu kan dilarang. Jadi biasanya masa tenang itu persoalannya pada penurunan alat peraga kampanye dan konsentrasi untuk mencegah terjadinya praktek manipulasi. Jadi 2 item itu yang kita konsentrasi. Nah biasanya partai politik atau peserta pemilihan bakal calon kepala daerah itu ketika masa memasang alat peraga kampanye itu lupa untuk mencabut. Ya, itu bagian dari kita Bawaslu Kota Tegal untuk menertibkan alat peraga kampanye dibantu oleh stakeholder lain, misalkan Satpol PP, kepolisian, TNI. Itu biasanya masa tenang itu ya 2 itu, penertiban alat peraga kampanye, konsentrasi pada penyebaran dugaan praktek manipulasi. Dan kalau mungkin kalau yang cerita tahun 2024 ini
proses intimidasi pada pemilih, kita meyakini tidak ada. Artinya tidak ada laporan kita, perahan massa besar-besaran diiringi dengan negatif dan sebagainya, provokasi. Alhamdulillah kita meyakini. Nah, bersyukurnya kita melakukan pencegahan jauh-jauh hari. Sudah kita perhitungkan lah ya, dengan pencegahan yang masif terus-menerus. Itu Mas. Baik Pak Kristo, sungguh sangat menarik di Bawaslu Kota Tegal bahwa memang iklim kondusif, iklim politik di Bawaslu Kota Tegal itu adalah sangat kondusif, dan memang masyarakat Kota Tegal maupun peserta pemilihan di Kota Tegal itu mempunyai kesadaran yang cukup tinggi ya Pak Kristo ya. Betul. Sehingga memang pelanggaran di Kota Tegal itu hampir memang zero, seperti itu ya Pak. Baik Pak Kristo, harapan untuk Bawaslu Kota Tegal ke depan terkait penanganan pelanggaran untuk 5 tahun ke depan ya, tentunya ya, itu bagaimana Pak Kristo? Harapan Bawaslu Kota Tegal, artinya kalau kita pengawasan itu, kalau kita sendiri tidak dibantu dengan yang lain, saya kira tidak akan berjalan maksimal. Makanya kita gaungkan itu pengawasan partisipatif lah ya, artinya pengawasan yang masyarakat bantu kita dalam proses. Nah, sejak awal itu kan kita beberapa kali melibatkan segenap lapisan masyarakat, entah itu komponen-komponen ormas, lembaga swadaya masyarakat, paguyuban, perkumpulan-perkumpulan, itu kita libatkan. Jadi harapan kita ke depan itu lebih dalam masyarakat lebih bantu kami menginformasikan kepada dan dengan dugaan pelanggaran yang ada selama pemilu dan pemilihan, karena tanpa partisipasi dari masyarakat, saya kira Bawaslu secara kelembagaan tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan SDM yang kita masih tahu di kecamatan hanya 3 orang dan 1 orang di kelurahan. Untuk 1 kelurahan itu kan sangat tidak ideal sama sekali. Kalau tidak dibantu dengan unsur masyarakat, saya kira tidak mungkin. Harapan kami sih Bawaslu bisa jadi lebih kuat karena ditopang oleh percayaan masyarakat, khususnya masyarakat. Itu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kristo atas penjelasan ya terkait mengevaluasi penanganan pelanggaran pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Baik, sahabat Bawaslu Kota Tegal, jangan lupa bisa like, subscribe, komen di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah. Dan saya rasa cukup untuk sampai di sini. Terima kasih Pak Kristo. Sama-sama Mas Krisna. Baik, dimanapun Anda berada, kami mohon maaf bila ada salah kata maupun salah berucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tagline dulu Pak Kristo. Ya, boleh. 1, 2, 3, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Pak Kristo. Sama-sama.